Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Sukoso DM, dalam kegiatan Studio Purworejo 24 menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Dan kali ini panggung sengkuyung dengan segmen kisah dan hikmah. Para pemirsa sekalian, kali ini saya akan menceritakan suatu cerita dari luar Indonesia, yaitu tentang Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dari negeri Cina. Pemirsa sekalian, pada masa kejayaan dinasti Ming di negara Cina, waktu itu kaisarnya bernama Zheng Lu mengangkat seseorang Kasim yang kemudian diangkat menjadi pejabat di kerajaannya, karena dia semula adalah seorang anak musuhnya. Untuk mengembalikan nama baiknya, dia mengorbankan diri menjadi seorang Kasim, yaitu seorang jomblo, untuk bisa mengabdi sepenuhnya kepada negaranya. Kaisar Ming waktu itu menyelenggarakan satu kegiatan yang luar biasa, karena pengaruhnya sangat luas di negeri Cina, begitu juga pada negara-negara tetangga. Suatu saat mendapatkan saran dari Cheng Ho, yang awalnya bukan bernama Cheng Ho tapi bernama Ma He. Kemudian dari Ma He ini mengusulkan untuk meningkatkan kebesaran kerajaan Ming waktu itu. Dia mengusulkan agar ada satu kegiatan yang keluar negeri, yaitu kunjungan muhibah keluar daerah Cina. Disepakati kemudian Ma He yang kemudian diberi nama Cheng Ho untuk bisa menjadi pimpinan dari armada dinasti Ming untuk mengadakan kunjungan ke negara ASEAN, ke negara-negara Arab, dan juga bahkan negara-negara yang lain, yang intinya dalam rangka kunjungan perdamaian. Dengan memimpin armada yang terdiri dari 7 kapal, selama tahun 1371 sampai dengan beberapa tahun kemudian, Cheng Ho melaksanakan tugas untuk bisa mengunjungi beberapa daerah-daerah yang lain. Di antaranya termasuk menjadi prioritas pertama pada tahun 1405 datang ke Pulau Jawa. Awalnya datang ke Cirebon, kemudian pada kunjungan berikutnya pernah datang ke Maluku, pernah datang ke Sulawesi dan kepulauan Indonesia pada umumnya, sampai termasuk Selat Melaka sampai dengan ke India dan seterusnya. Bahkan suatu saat karena ada anak buahnya yang sakit keras, terpaksa didaratkan di Semarang. Di Semarang anak buahnya ini dirawat. Kemudian banyak yang kerasan di sana, akhirnya juga ikut menjadi anak buah atau menjadi warga Semarang. Bahkan sekarang masih ada peninggalannya, yaitu kuil Sampokong di sana, di dekat pelabuhan Semarang. Para pemirsa sekalian, dalam rangka kegiatan muhibahnya ke berbagai negara, setidak-tidaknya dia melaksanakan tugas selama 28 tahun dan sudah 7 atau 8 kali perpusaran. Paling tidak 3 kali, 4 kali sempat datang ke Nusantara ini. Setiap perjalanannya dia sangat menghormati kepada anak buahnya, karena dia menjadi sangat toleran. Anak buahnya ada yang beragama kepercayaan Cina, ada Konghucu, ada kepercayaan lain berwarna-warna, tapi Cheng Ho sendiri beragama Islam. Dia seorang Muslim, karena orang tuanya juga dulu seorang Muslim. Sehingga dalam beberapa hal sering dianggap bahwa kunjungan Cheng Ho juga menjadikan satu persahabatan kalangan Muslim
dunia dengan kalangan muslim di jajaran Nusantara. Inilah yang kemudian memperluas pengaruh raja-raja dinasti Ming demikian besarnya karena memiliki persahabatan dengan berbagai negara-negara di Asia Selatan, bahkan Afrika, dan juga di Asia Tenggara. Satu-satunya kerjasama persatuan, perdagangan, dan seterusnya yang pada intinya untuk meraih perdamaian bersama-sama. Inilah jasa-jasa Cheng Ho yang kiranya bisa kita lihat dalam sejarah, dan di Indonesia pernah membuat film tentang Cheng Ho ini. Sebagaimana kita maklumi, salah satu menjadi bintang Cheng Ho-nya adalah mantan Menteri Hukum HAM kita, yaitu Bapak Yusril Ihsa Mahendra pada beberapa tahun yang lalu memerankan sebagai tokoh Cheng Ho. Demikian pemirsa sekalian, yang intinya kunjungan-kunjungan muhibah seperti ini meningkatkan silaturahim, membawa perdamaian, membawa toleransi yang sangat besar, karena hal-hal yang demikian akan dapat mendukung terwujudnya perdamaian dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.